Oke, di video kali ini saya ingin mereview untuk Persik Kediri, bagaimana kelanjutan saya melihat Persik Kediri kalah ya 0-2 dari Persita Tangerang karena boleh dibilang kan saya sedang mengikuti ya perkembangan dari Persik Kediri ini bagaimana. Jadi saya langsung bahas dulu di preview kemarin, saya mengatakan bahwa sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh pemain Persik Kediri, ini bisa dimanfaatkan oleh Persita Tangerang untuk menciptakan gol. Karena Persita Tangerang ini merupakan salah satu tim yang bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang untuk terciptanya gol, terjadinya gol. Ini yang saya katakan di preview kemarin. Lalu untuk Persik Kediri jelas saya ingin melihat bagaimana skema permainan dari Persik Kediri, terutama strategi dari Coach Javier Roca dengan gelandang serangnya Renan Silva. Karena saya masih belum melihat menyatu lah, intinya seperti itu. Langsung kita bahas dulu. Persita Tangerang unggul cepat ya 1-0 di menit awal melewati gol dari Vergonzi, yaitu kembali lagi satu kesalahan, satu peluang gol dan terjadi gol untuk Persita Tangerang. Inilah kelebihan dari Persita. Jadi ketika tertinggal 1-0, Persik Kediri kan akan bermain keluar menyerang lah pastinya untuk menyamakan kedudukan. Tapi yang saya ingin nilai dulu di sini yaitu dari line up yang diturunkan dari Coach Javier Roca. Line up yang diturunkan ini sesuai dari analisa saya, sesuai dari gambaran saya sudah jelaskan juga di review kemarin ya. Ketika Rohit Chan bermain dengan Taufik, itu kan artinya Persik Kediri akan sedikit bermain defense. Saya sudah bahas di preview. Dan di pertandingan kemarin lawan Persita, Arthur Irawan bermain dengan Rohit Chan. Artinya ini sama-sama Persik Kediri akan bermain lebih ke defense. Lebih bagusnya ini untuk defense. Karena Arthur Irawan ini sebenarnya sama seperti Taufik, gelandang bertahan. Rohit Chan juga sebenarnya nalurinya ini lebih gelandang bertahan. Untuk melakukan penyerangan, Rohit Chan dan Arthur Irawan ini nggak terlalu baik. Ya nggak bisa disalahkan juga karena nalurinya memang pemain gelandang bertahan. Ya, jadi dari line up-nya saya sudah mewanti-wanti ya, menganalisa bagaimana ini Renan Silva akan mendapatkan support ketika ingin melakukan penyerangan. Dan saya juga nggak mengomentari Samsul bermain di kiri, Agil di kanan. Is oke lah, saya nggak bahas lini belakang dari Persik Kediri. Saya fokus kepada penyerangan. Dan di sini Rahel dipasang di sebelah kiri, Abioso di kanan, Jenderson di depan. Nah, saya harus beritahukan dulu, saya nggak bisa membahas skema permainan Persik Kediri ketika pemain yang diturunkan di luar dari apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin gambarkan. Jadi saya nggak bisa menilai skema permainan Persik Kediri ini ketika Rohit Chan dengan Arthur bermain bersama. Yang artinya Persik Kediri memasang dua gelandang bertahan dan hanya mengandalkan Renan Silva sebagai gelandang serang. Saya nggak bisa membahas skema permainannya. Dan benar di babak pertama ketika tertinggal 0-1, Persik Kediri saat membangun serangan, terutama Renan Silva yang saya ingin lihat penampilannya, ini juga berapa kali nggak mendapatkan support dari pemain tengahnya, Arthur Irawan atau Rohit Chan. Ya katakan Rohit Chan lah, Arthur Irawan stay di belakang. Rohit Chan ini berapa kali telat karena Rohit Chan juga nggak memiliki kecepatan ya saat harus membutuhkan waktu yang cepat. Renan Silva memberikan TikTok. Ini yang menurut saya dari line up-nya memang nggak mendukung untuk Renan Silvanya sebagai gelandang serang. Jadi aliran bola dari Persik Kediri saat membangun serangan nggak terlihat berjalan dengan bagus. Dan kembali lagi ujung-ujungnya mengandalkan skill individu tanpa ada skema permainan. Rahel di sebelah kiri ini juga mengingatkan saya kepada Fahmi yang hanya mengandalkan speed, skill, tapi nggak memiliki visi yang jelas. Berapa kali Rahel berhasil melewati M. Toha misalkan. Tapi setelah itu bolanya mau kemana, dia nggak tahu. Diberikan crossing ya bolanya ke tepis kena, dibalikan lagi ya bolanya juga kena. Jadi nggak bisa memaksakan untuk pemain dari Persik Kediri dari sektor sayap, sektor tengah untuk bermain monoton tanpa terorganisir gitu loh. Saya melihatnya seperti itu.
Dan ini juga kembali lagi saya nggak bisa menyalahkan Renan Silva sebagai gelandang serangnya, karena Renan Silva pun nggak ada support dari pemain tengahnya. Karena Persik Kediri kembali lagi memakai 2 gelandang bertahan lah kalau saya katakan. Jadi penilaian saya terhadap Renan Silva di pertandingan kali ini ya terhambat. Saya nggak bisa menilai bagaimana apakah Renan Silva dengan strateginya Coach Javier Roca ini sudah menyatu atau belum. Ya saya nggak bisa menilai. Karena nggak terlihat terorganisir saat penyerangannya Persik Kediri. Dan Janderson juga penampilannya saya nggak bisa berkomentar. Berapa kali Janderson ketika mendapatkan bola ini juga nggak ada support. Berapa kali selalu telat lah. Intinya pemain Persik Kediri ini seperti kurang klop. Ketika teman yang satu membawa bola, posisi yang harusnya bisa mendekati justru nggak terlihat. Jadi berapa kali terulang-ulang seperti itu terus. Alhasil Persik Kediri di babak pertama nggak ada peluang untuk menciptakan gol. Sama sekali nggak ada peluang. Peluang yang benar-benar berbahaya ya untuk terjadi gol itu nggak ada. Sedangkan Persita Tangerang ketika membangun serangan itu melalui skema permainan yang jelas, yang bagus. Dari pemain belakang ke tengah, dari tengah nanti ke Vergonzi. Vergonzi tinggal mengalirkan ke sayap, ada Yanto Pasna di kiri atau balik lagi ke tengah. Skema permainan dari Persita Tangerang ini jujur lebih terlihat hidup. Dan Vergonzi di sini mengambil 3 peran yang berbeda. Sebagai target man iya, sebagai pengatur serangan iya, sebagai penyuplai bola juga iya. Ini Vergonzi karena skema permainan dari Persita Tangerang ini sudah terlihat berjalan lebih baik. Dan Persik Kediri walaupun banyak menekan tapi selalu kandas bolanya di depan. Nah inilah yang menjadi pertanyaan saya, kenapa terus-terusan gelandang bertahan dari Persik Kediri ini harus 2 sedangkan Fitra Ridwan nggak dipasang dari awal. Ini pertanyaan saya karena Fitra Ridwan di babak kedua akhirnya dimasukkan juga. Artinya kan Fitra Ridwan ini nggak ada masalah secara fisik ya, siap bermain. Dan ketika Fitra Ridwan bermain, sebenarnya yang pertama momennya sudah telat karena Persik Kediri sudah tertinggal 0-1. Yang kedua, permainan dari Persik Kediri ketika adanya Fitra Ridwan ini sebenarnya lebih kelihatan hidup lagi. Walaupun memang ini masih jauh ya di luar dari permainan terbaiknya Persik Kediri. Tapi minimal ini lebih hidup dibandingkan di babak pertama. Renan Silva ada yang support, aliran bola ke Pahabol yang akhirnya bermain lebih banyak ya. Abioso juga lebih terlihat hidup karena di babak pertama peran Abioso ini hampir nggak terlihat sepanjang 45 menit. Janderson juga berapa kali adalah minimal support. Dan peluang-peluang yang tercipta dari Persik Kediri ya di babak kedua itu melalui crossing. Ini ya menurut saya memang dibutuhkan ketika Persik Kediri ketika sudah bermain bola-bola pendek tapi tetap belum bisa menembus pertahanan Persita Tangerang yang begitu ketat. Ya sekali-sekali boleh bermain crossing. Dan itu tercipta peluang. Yang pertama dari Yusuf yang hampir mencetak gol ya. Hanya saja masih bisa di clearance oleh backnya Persita Tangerang. Lalu yang kedua, Pahabol yang hampir mencetak gol melalui saltonya. Itu proses-proses dari bola-bola tinggi, bola-bola atas. Dan itu juga sangat dibutuhkan ketika tim tertinggal dan waktu pertandingan ini sudah semakin mepet. Itu boleh seringkali melakukan crossing-crossing seperti itu. Dan terbukti juga efektif karena peluang-peluang yang tercipta dari Persik Kediri justru rata-rata berhasil melalui crossing-crossing. Nah, akhirnya di saat Persik Kediri sedang melakukan tekanan, kemasukan dulu kecolongan melalui skema permainan dari Persita Tangerang yang bagus. Dari pemain tengah ke sayap berikan kepada Wildan yang melakukan overlap dari samping. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Arthur Felix justru harus fokus mengangkat tangannya untuk bilang offset, bukan fokus kepada mengejar Wildannya dulu yang sudah berhasil masuk ke kotak penaltinya Persik Kediri. Artinya ketika Arthur Felix mengangkat tangannya, itu kan fokusnya otomatis buyar dong. Entah mau mengejar bola atau berharap semoga ini offset. Itu sudah tertinggal stepnya. Dan benar saja posisinya nggak offset dan gol lagi. Ini menurut saya pukulan telak untuk Arthur Felix bisa belajar dari hal-hal seperti ini. Daripada fokus bilang offset,
lebih baik fokus untuk minimal melakukan marking untuk pemain yang berhasil menembus ke area kotak penaltinya Persik. Dan Wildan Ramdhani berhasil menciptakan gol dari sudut sempit, itu cukup bagus. Ya, lalu yang kedua diulang lagi oleh Arthur Felix. Sama, prosesnya hampir sama. Ketika Wildan kembali lagi berhasil melakukan overlap, Arthur Felix lagi-lagi mengangkat tangannya. Dan itu untungnya nggak gol. Nah, hal-hal seperti ini harusnya ya seorang back profesional seperti Arthur Felix harusnya bisa belajar dari hal seperti ini. Jadi ini menjadi sorotan kepada kita semua bahwa jangan seperti itu gitu loh. Harus tetap fokus. Kalau mau mengangkat tangan itu lebih baik Salbilah yang berada di posisi kanan yang memiliki posisi yang lebih bebas ya dibandingkan Arthur Felix yang harus mengejar pemain Persita Tangerang itu, Wildan Ramdhani. Jadi ini dua kritikan saya untuk Arthur Felix. 2 kali momen yang terjadi karena hilang fokus menurut saya, karena hal sepele untuk bilang offside. Ya. Jadi ketika tertinggal 2-0, Persik Kediri memainkan M. Ridwan. Nah, M. Ridwan ini bertipe seperti Ejezari menurut saya. Jadi murni sebagai target man, nggak banyak untuk mencari bola, beda dengan Jenderson. Nah, tapi ketika M. Ridwan bermain, justru nggak ada crossing-crossingan lagi yang terlihat. Justru seperti Persik Kediri asik bermain bola possession, padahal itu sudah tertinggal 2-0 dan waktunya sudah mepet. Salah satu kunci ya, suatu tim bisa comeback dari kekalahannya di menit-menit akhir, itu biasanya memanfaatkan permainan monoton. Passing-passing tinggi, berharap ada kemelut di depan gawang atau ada kesalahan dari para pemain Persita yang bisa dimanfaatkan menjadi gol. Ini justru nggak terlihat, padahal itu sudah menit-menit krusial, menit-menit akhir pertandingan, entah 7 atau 8 menit lagi berakhir. Nggak terlihat lagi crossing-crossingan yang sebelumnya terlihat ketika Jenderson bermain. Jadi M. Ridwan ini bermain tanpa ada support. Jadi apa fungsinya untuk M. Ridwan dimasukkan kalau nggak ada support kepada M. Ridwan? Ini yang saya sayangkan sebenarnya di pertandingan kemarin. Bahwa permainan monoton itu juga penting dilakukan oleh suatu tim yang tertinggal, tapi dengan syarat di menit-menit akhir. Jangan di menit 70 sudah main monoton ya, tapi menit 85, 84 itu bolehlah bermain monoton. Karena Persik Kediri sudah tertinggal 2 gol, paling nggak mengecilkan kedudukan dulu. Tapi ini justru nggak terlihat, lebih asik bermain bola possession dari tengah ke belakang, belakang ke tengah lagi, gitu-gitu terus tanpa ada bola yang menuju ke arah gawang Persita Tangerang. Ini yang saya sayangkan sebenarnya. Ya, jadi ini menurut pandangan saya, opini saya sendiri, kesimpulan saya untuk pertandingan kemarin Persik Kediri masih belum terlihat memiliki skema permainan yang bagus, yang berjalan. Dari babak pertama menurut saya karena line up yang diturunkan juga nggak mendukung untuk Persik Kediri melakukan penyerangan. Lalu di babak kedua juga Persik Kediri walaupun adanya Vita Ridwan memang lebih kelihatan hidup. Tapi ketika gol kedua terjadi untuk Persita Tangerang, disitulah Persik Kediri tanpa kehilangan fokus. Jadi bermainnya sudah ya tadi saya katakan nggak ada target untuk mengecilkan kedudukan. Itu yang saya lihat. Ya, jadi untuk saya secara pribadi ya ini memang kekecewaan pastinya ya, kekalahan karena udah kalah, bermainnya nggak bagus gitu ya, pastinya kekecewaan yang cukup mendalam terutama untuk supporter Persik Kediri. Tapi kita harus tahu bahwa ketika Persik Kediri sekarang di musim ini banyak sekali merombak pemain, ya disinilah Persik Kediri harus mulai proses dari awal lagi, dan ini harus memakan waktu lagi, nggak bisa singkat. Persik Kediri langsung bermain bagus dengan pemain-pemain barunya, ya terlihat juga nggak segampang itu untuk membuat para pemain klop. Jadi kalau mau menyalahkan, jangan menyalahkan pemain-pemain yang datang atau terutama pelatihnya ya Coach Javi Roka. Tapi kalau mau disalahkan, menurut saya ya di bursa transfer kemarin, kenapa seperti Makado, EJ justru dicoret? Menurut saya lebih baik ya beli pemain yang untuk mendukung Persik Kediri ini lebih baik lagi, bukan mengulang dari nol lagi. Ini kan sama aja kayak mengulang dari nol ya. Jadi ya menurut saya supporter Persik Kediri harus sabar, karena ya mau nggak mau kayak ulang dari nol lagi nih skuadnya Persik Kediri, dan itu memakan waktu yang cukup lama menurut saya melihat
permainan Persik Kediri sejauh ini belum sesuai dari ekspektasi kita semua. Ya, jadi pesan saya tetap kawal untuk kalian semua supporter Persik Kediri, tetap kawal untuk tim kesayangannya Persik Kediri akan dibawa kemana, cara permainannya, lalu dari semua susunan kepelatihannya, lalu manajemennya, ya supporter Persik Kediri pastinya yang lebih paham daripada saya, karena saya hanya menganalisa aja untuk permainan dari Persik Kediri, ya, dan saya hanya bisa membagikan ini kepada kalian semua. Selanjutnya semuanya keputusan di tangan manajemen, pelatih, pemain, dan juga supporter Persik Kediri. Ya, jadi tetap semangat untuk Persik Kediri. Semoga besok bermain di kandang menghadapi Bayangkara bisa meraih 3 poin. Nanti kita langsung buat previewnya dan juga reviewnya untuk terus melihat perkembangan Persik Kediri di PRI Liga 1 ini ya. Semoga tetap semangat, cepat bangkit terutama untuk Persik Kediri. Nanti kita sambung di video berikutnya ya. Semangat untuk Persik Kediri semua. See you.